Jadi apakah dalam sebuah walimah syar'i yang difoto, yang didokumentasikan hanyalah tamu-tamu keluarga dekat saja? Dan jawabannya adalah tidak. Dalam sebuah walimah syar'i, segala fasilitas yang biasa didapatkan di walimah-walimah umum atau walimah reguler, semua juga bisa kita peroleh dalam sebuah walimah syar'i. Semua masih bisa kita laksanakan dengan batasan-batasan tertentu. Misal dalam bab foto, semua tamu juga akan dapat hak untuk difoto seperti layaknya pesta atau pernikahan pada umumnya. Tamu laki-laki, tamu perempuan, semua bisa difoto. Ini tidak kita pungkiri karena memang keluarga atau sohibul hajat juga menginginkan adanya dokumentasi para tamu yang datang, khususnya tamu-tamu spesial. Atau bisa juga sohibul hajat memang tidak menginginkan adanya dokumentasi sama sekali. Nah, ini adalah kasus khusus dan kita bisa adopsi, juga bisa kita akomodir dan kita modifikasi teknis-teknis dari bab dokumentasi ini. Yang pertama, apabila keluarga menginginkan adanya dokumentasi, maka proses dokumentasi ini kita pisah di dua tempat yang berbeda. Di tempat ikhwan, ada kru dokumentasi khusus, bisa fotografer, dan juga ditambahkan videografer apabila berkenan. Jadi di tempat ikhwan khusus, kru dokumentasinya adalah ikhwan. Dan apabila tamu datang naik ke pelaminan, itu akan didokumentasikan, akan difoto, akan divideo oleh para tim dokumentasi. Apabila keluarga memiliki daftar foto, maka itu akan kita foto semua. Biasanya kalau di sebuah pesta ada yang dipanggil oleh MC. Atas nama bapak ini ditunggu di pelaminan untuk mengabadikan momen foto bersama. Atau apabila spontanitas, maka sohibul hajat yang di atas pelaminan bisa langsung memberikan kode kepada tim WO bahwa orang ini akan kita foto, orang ini akan kita foto. Ditunjuk saja atau dikasih kode dia pakai baju apa, nanti tim WO akan mengkoordinasikan bagaimana caranya menyetop antrian naik ke pelaminan dan menyisakan orang yang ditunjuk tadi dalam atau di atas pelaminan untuk kita foto bersama. Begitu juga di tempat yang akhwat atau tempat perempuan. Sama persis teknisnya. Semua tamu yang naik bisa kita dokumentasikan, yang naik ke pelaminan. Semua bisa kita dokumentasikan. Sama seperti yang di tempat laki-laki, tinggal tunjuk-tunjuk saja, ya. Atau memang ada list foto yang ingin dipastikan tidak terlewat. Si ini harus difoto, si ini harus difoto, ada daftarnya. Selebihnya semua sama. Namun di tempat yang perempuan, di tempat akhwat, semua tim dokumentasinya juga akhwat. Fotografernya, videografernya, tidak ada yang laki-laki. Semua kita letakkan perempuan juga, akhwat juga. Jadi selama acara walimah atau pernikahan berlangsung, tamu perempuan yang datang, tamu perempuan yang naik ke pelaminan, semuanya bisa didokumentasikan dengan foto ataupun video. Yang kedua, kasus di mana sohibul hajat memang sama sekali tidak menginginkan adanya foto. Tapi ini kita bagi dua lagi. Tadi kan yang pertama menginginkan adanya dokumentasi. Yang kedua, sohibul hajat tidak menginginkan dokumentasi. Tapi yang poin kedua ini kita bagi dua turunan lagi. Tidak ingin dokumentasi di semua tempat, ikhwan dan akhwat. Atau yang subbagiannya, tidak ingin dokumentasi hanya di bagian akhwat saja. Kalau yang 2.1 yang tidak ingin dokumentasi di semua tempat, maka mudah saja. Akan kita berikan penanda dari area depan masuk ke gedung pelaminan atau area depan, area masuk pintu area walimah, bahwa sohibul hajat tidak memperkenankan adanya foto dari para tamu yang datang. Biasa kita akan pasang label besar, ya, berupa papan-papan dicetak dengan ornamen tertentu agar tetap estetik, bahwa terima kasih untuk tidak mengambil gambar karena sohibul hajat tidak berkenan difoto oleh para tamu. Namun dokumentasi tetap dilakukan oleh tim dokumentasi resmi yang disediakan oleh panitia, yang disediakan oleh WO.
itu juga MC akan mengulang-ulang bahwa mohon maaf Bapak Ibu para tamu sekalian, tidak berkenankan untuk mengambil gambar menggunakan handphone ataupun alat lainnya kecuali yang disediakan oleh panitia atau tim WO. Jadi dua-dua tempat laki-laki dan perempuan selalu dihimbau bahwa tidak akan ada atau tidak boleh ada yang mengambil gambar. Kita maksimalkan itu. Juga nanti para tim WO akan menyebar atau akan menyapu semaksimal mungkin. Kira-kira ada orang yang sudah mengangkat foto atau mengangkat HP, mengangkat kamera untuk mengambilkan foto, biasanya tim WO akan mendekati, mohon maaf Ibu, Sohibul Hajat tidak menghendaki adanya foto selain tim dokumentasi resmi. Itu disampaikan dengan senyaman mungkin, disampaikan dengan sehalus mungkin, sesopan mungkin. Apabila tamu juga sepertinya ingin minta penjelasan lebih lanjut, akan kita jelaskan lebih lanjut, akan kita jelaskan lebih detail. Mohon maaf Ibu, karena insya Allah sudah tercukupkan sama foto dokumentasi resmi kami. Apabila Ibu berkenan, nanti bisa dimintakan kepada kami. Kemudian yang kedua, 2.2. Sohibul Hajat tidak ingin ada dokumentasi khusus di area perempuan saja. Nah, ini cukup sering kita temui. Kalau yang 2.1 tadi agak jarang kita temui, tidak mau ada dokumentasi sama sekali, tapi kami pernah mengalaminya. Tapi yang 2.2 ini, Sohibul Hajat tidak ingin ada dokumentasi di bagian akhwat. Apalagi apabila pengantin wanitanya atau ibu dari para pengantin ini memakai cadar atau niqab. Atau juga Sohibul Hajat tahu tamu yang datang ini akan mayoritas tidak nyaman apabila difoto, baik di foto resmi ataupun lebih-lebih difoto dengan diam-diam menggunakan kamera HP dari para tamu yang lain. Tamu banyak yang menggunakan niqab misalnya. Nah, ini juga pernah kita alami. Solusinya ada dua lagi. Yang pertama, seperti yang tadi, di area atau misalnya seperti di 2.1 tadi, apabila tidak ingin ada foto sama sekali, ya kita terapkan hanya khusus di perempuan. Akan ada beberapa pelang ya, yang kami print lalu kami dirikan bahwa mohon maaf untuk tidak mengambil gambar karena Sohibul Hajat tidak menghendaki adanya foto selain tim dokumentasi resmi. Ditaruh di beberapa titik, khususnya di titik-titik yang bisa mudah dilihat langsung dari tempat duduk saat pintu masuk ya, atau ketika naik ke pelaminan. Jadi orang akan lihat, oh berarti nggak boleh nih foto pakai HP. Atau pernah kami juga laksanakan di area akhwat, ponsel-ponsel para tamu akan kita atur teknisnya sebelum masuk ke area walimah akan dimasukkan ke dalam kantong, di mana kantong itu sudah kami desain secara khusus agar kameranya baik belakang ataupun depan tidak akan bisa digunakan. Jadi bagian belakangnya tertutup oleh selongsong kantong tersebut dan bagian depannya juga kamera depannya akan kami tutup dengan stiker kecil. Selama walimah berlangsung saja, selama para tamu akhwat berada di area walimah. Itu juga selongsongnya akan kami segel dengan segel tertentu dan tidak akan bisa dibuka kecuali kami yang buka nanti ketika tamunya mau keluar dari area walimah. Jadi para tamu tetap masih bisa menggunakan ponselnya, semua fungsinya kecuali kamera. Ini lebih aman. Tapi untuk dokumentasinya silakan diserahkan kepada tim WO atau tim dokumentasi yang sudah bertugas secara resmi. Ketika ingin pulang, baru para tamu akhwat bisa menyerahkan kembali di meja buku tamu atau di meja penerima tamu untuk melepas selongsongnya karena ada segel khusus. Nanti handphone mereka akan sama seperti sebelum mereka berikan untuk dimasukkan ke dalam selongsong sebelum mereka masuk ke area walimah. Jadi sekian paparan bagaimana teknis dokumentasi di sebuah walimah yang syar'i. Intinya, semua bisa dikomunikasikan, nanti penerapannya secara teknis akan diatur oleh tim WO, bagaimana solusi yang paling nyaman,
solusi yang paling baik bagi sohibul hajat, juga tidak mengesampingkan tadi kenyamanan bagi para tamu. Semoga Allah mudahkan seluruh urusan kita, dan semoga Allah mudahkan rencana walimah setiap orang yang akan mengadakan walimah dalam waktu dekat ataupun masih jauh nanti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.